5 pemain timnas Indonesia yang diprediksi dicoret Sinteyong untuk lawan Vietnam di SUGBK. Pelatih Sinteyong baru saja memanggil 28 pemain yang dipersiapkan untuk menghadapi Vietnam pada 21 dan 26 Maret 2024. Namun dari 28 pemain yang dipanggil hanya 23 pemain yang dapat didaftarkan. Lantas, siapa saja 5 pemain yang diprediksi tidak didaftarkan Sinteyong untuk laga pertama kontra Vietnam? Berikut 5 pemain timnas Indonesia yang diprediksi dicoret Sinteyong untuk lawan Vietnam di SUGBK. 5. Edo Febriansah, baik mentas sebagai fullback ataupun winger. Edo Febriansah memiliki banyak pesaing di timnas Indonesia. Terlebih Edo juga tengah kesulitan merebut status reguler di Persib Bandung. 4. Wahyu Prasetyo. Wahyu Prasetyo mendapat pesaing tambahan di lini belakang timnas Indonesia, Jai Ijes. Sebelumnya, Jai Ijes tiba saja, Wahyu Prasetyo sudah jadi cadangan mati timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Bagaimana setelah pemain asal Venesia itu gabung skuad Garuda? Kemampuan Jai Ijes yang dapat bermain sebagai bek tengah dan gelandang bertahan menjadi nilai plus baginya. Karena itu sulit bagi Wahyu Prasetyo menembus jajaran pemain inti timnas Indonesia. 3. Asnawi Mangku Alam. Asnawi Mangku Alam kabarnya harus menjalani sanksi akumulasi kartu kuning. Hal itu karena di 2 laga awal grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain milik Ford FC ini mengantongi 2 kartu kuning. Dia terkena kartu kuning pertama ketika timnas Indonesia kalah 1-5 dari Irak, dan kartu kuning kedua diterima ketika timnas Indonesia bermain imbang 1-1 dengan Filipina. 2. Ragnar Oratmangun. Meski dipanggil, tak ada jaminan Ragnar Oratmangun dapat diturunkan di laga melawan Vietnam. Sebab hingga H-3 batas pendaftaran pemain, Ragnar Oratmangun belum kunjung mendapat paspor Indonesia. Menurut Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Hetifah, sekarang sedang menunggu berkas naturalisasi Tom Hai, Ragnar Oratmangun, Martin Paes, dan Nathan Jo. Ditandatangani Ketua DPR RI Puan Maharani yang sedang kunjungan kerja di Paris, Prancis. Setelah berkas ditandatangani, Presiden mengeluarkan Kepres, penjadwalan pengambilan sumpah WNI dan alih federasi. 1. Tom Hai. Di posisi puncak ada Tom Hai, The Professor. Julukan Tom Hai mengalami kesulitan yang sama seperti Ragnar Oratmangun. Jika Tom Hai benar absen melawan Vietnam, tentu saja sangat disayangkan. Padahal kehadiran gelandang berusia 28 tahun itu dibutuhkan untuk menginisiasi serangan timnas Indonesia. Sekarang harapannya pemain-pemain yang dipanggil dapat memberikan kualitas jempolan. Ujung-ujungnya diharapkan timnas Indonesia dapat menang kandang dan tandang atas Vietnam. Tom Hai dan Nathan Jo Aon dapat izin dari SC Hervan untuk perkuat timnas Indonesia. Tom Hai dan Nathan Jo Aon dapat izin dari SC Hervan untuk memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Klub kasta tertinggi Liga Belanda SC Hervan memastikan bahwa Tom Hai dan Nathan akan menjalani debut membela timnas Indonesia saat berjumpa Vietnam. Sebelumnya PSSI telah merilis 28 pemain yang dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia dalam laga lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Dalam dua laga itu, timnas Indonesia diketahui akan menghadapi Vietnam. Secara mengejutkan, nama Tom Hai dan Nathan Jo-aon masuk daftar tersebut. Sejatinya Tom Hai, Nathan, dan juga satu pemain keturunan lainnya yang masuk daftar tersebut, yakni Ragnar Oratmangun, belum resmi berstatus sebagai warga negara Indonesia atau WNI. Kendati demikian, pemain berdarah Belanda Indonesia tersebut tetap dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia. Pihak klub kasta tertinggi Liga Belanda, SC Heerenveen, pun angkat bicara soal pemanggilan dua pemainnya, Tom Hai dan Nathan Jo-aon. SC Heerenveen secara resmi mengumumkan pemanggilan Tom Hai dan Nathan Jo-aon ke timnas Indonesia. Bahkan, SC Heerenveen optimis kedua pemainnya akan menjalani debut saat timnas Indonesia melawan Vietnam. Debut internasional menanti Tom Hai dan Nathan Jo-aon di Indonesia. Tulis pernyataan resmi SC Heerenveen pada Sabtu 9 Maret 2024. Tom Hai dan Nathan Jo-aon bisa mengemas tas mereka karena perjalanan yang menyenangkan sudah di depan mata. Sang gelandang dan pemain bertahan ini sedang mengikuti seleksi tim nasional Indonesia lanjutnya. Duel melawan Vietnam di babak kualifikasi Piala Dunia telah dijadwalkan untuk para pemain SC Heerenveen, yang keduanya bisa melakukan debut pada Kamis 21 Maret dan Selasa 26 Maret, jelas SC Heerenveen. Timnas Indonesia akan menjalani laga penting untuk bisa menjaga peluang lolos ke putaran selanjutnya kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab skuad Garuda sedang berada di posisi juru kunci dengan 1 poin dari 2 laga. Selain Tom Hai, Ragnar Oratmangun, dan Nathan Jo-aon, timnas Indonesia juga memanggil pemain anyar naturalisasi, yakni Jai Izes. Ini jadi pertama kalinya dia dipanggil membela timnas Indonesia. Erick Thohir berkomentar, semua pulau besar terwakili Liga 1 musim depan, benar-benar Liga Indonesia. Promosinya 3 tim yakni Malut United, Semen Padang, dan PSBS Biak membuat Liga 1 musim depan bakal punya wakil di setiap pulau besar. Malut United, Semen Padang, dan PSBS Biak menjadi 3 tim yang promosi dari Liga 2 ke Liga 1 musim 2024-2025. Ketiganya merupakan wakil dari luar Pulau Jawa. Ketum PSSI Erick Thohir menyatakan Liga 1 musim depan benar-benar Liga Indonesia karena semua wilayah pulau besar di Indonesia sudah terwakili. Pulau Sumatera akan diwakili Semen Padang. Pulau Jawa sudah banyak kontestan yang di Liga 1. Kalimantan punya 2 wakil yakni Barito Putra dan Borneo FC. Lalu Bali United mewakili wilayah Sunda kecil yang terdiri dari Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Pulau Sulawesi memiliki PSM Makassar, Malut United yang baru saja promosi, mengembalikan wakil pulau-pulau di Maluku dan Maluku Utara. Sedangkan Pulau Papua diwakili oleh PSBS Biak yang baru saja menyabet juara Liga 2 2023-2024. Selamat kepada 3 tim yang berhasil promosi, dan ini menambah semarak Liga, karena 3 tim yang promosi mewakili wilayah di luar Jawa dengan wilayah pulau yang berbeda. Kata Erick Thohir dilansir dari laman resmi PSSI. Ini benar-benar Liga Indonesia, seluruh perwakilan Indonesia sudah ada. Ini akan sangat menarik, ditunggu kompetisinya. Plus ini tentu akan menjadi semaksimal mendorong pertumbuhan dan regenerasi pemain muda di setiap pulau, tambahnya. Keberhasilan 3 tim promosi ke Liga 1 juga menepis anggapan bila sistem promosi degradasi dihapus lagi di Liga 1 musim ini. Erick Thohir menegaskan bila kompetisi musim depan juga bakal ada 3 tim yang promosi degradasi. Jadi tegas, musim depan ada 3 tim yang promosi dan degradasi, ujarnya. Juara 1 PSBS Biak, juara 2 Semen Padang FC, juara 3 Malut United. Tim Fair Play PSBS Biak
Top Scores Alexandro Pereira PSBS Biak. Pemain terbaik Alexandro Pereira PSPS Biak.